اللهم اجعل علينا صلاة قوم أبرار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, kita tidak akan pernah berhenti untuk terus memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini kita banyak sekali menerima, merasakan, menikmati berbagai macam nikmat yang tidak mungkin kita bisa mampu menghitungnya. Kita bersyukur pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan pertemuan kembali, walaupun dengan cara virtual, tidak langsung bertatap muka dengan para orang tua santri yang insya Allah pada hari ini ana dengan ditemani oleh Ustadz Abu Abdurrahman dan juga Ustadz Yunus Abdul Hakim mau menyampaikan sesuai dengan rencana kami, yaitu hasil evaluasi kegiatan belajar mengajar selama kita belajar kurang lebih 12 hari ke belakang. Sebelumnya kami biarlah menyampaikan dalam suasana Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami sangat berterima kasih, jazakumullah khairan, kepada orang tua santri dan seluruh yang terlibat dalam rangka melaksanakan kegiatan kurban. Kemarin sudah terlaksana, ada 3 sapi dan juga 2 domba, dan kami sudah membagi-bagikannya sehingga terjadi sampai 1489 kantong dan sudah didistribusikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua yang sudah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan ke depan, di tahun ke depan, kami mengajak kepada semua orang tua santri untuk bisa menabung mulai hari ini agar bisa melaksanakan kurban sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan cinta kita juga dijawab oleh Allah dengan cintanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak orang tua santri, untuk tingkat Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyah dan juga tingkat Sanawiyah serta tingkat Tahfidzul Quran atau Tazhijiyah Pondok Pesantren Persatuan Islam 153 Al-Firdaus. Sesudah kami melaksanakan musyawarah bersama-sama dengan para asatiz dan juga para murabi dan murabiyah, kami ingin menyampaikan beberapa laporan. Di antara laporan itu ada ke-1, anak sangat bangga dan berbahagia sekali dalam masalah kehadiran, Masya Allah,
seluruh santri sangat antusias sekali dengan berbagai macam keterbatasannya, dihubungkan dengan masalah-masalah teknologinya ataupun dengan lokasinya yang jauh. Masya Allah, anak sangat bangga kami menerima laporan dari para murabi, murabiah dan asatidz bahwa kehadiran para santri sangat baik sekali. Mereka antusias, walaupun di antara santri dan mungkin semua santri yang diwakili oleh beberapa santri masih juga bertanya dengan kerinduannya kapan akan masuk ke pondok pesantren. Untuk diketahui juga kami menerima laporan dari para murabi murabiah dengan kerinduannya para santri. Ada yang menyampaikan rindunya dengan membuat puisinya. Bahkan ada yang menyampaikan dan membuat surat melalui kurir yang disampaikan kepada kami dengan kerinduan yang begitu mendalam. Dan juga ada yang disampaikan melalui langsung dengan datangnya ke pondok pesantren karena mereka sangat rindu dengan murabi murabiah, dengan para asatidz, dengan kami semua, dan juga rindu dengan kamarnya, dengan pesantrennya. Masya Allah. Sehingga dengan ada kerinduan seperti itu, pada saat kami mengajak para santri untuk mengikuti pembelajaran dan melaksanakan saturan-saturan Al-Quran, kehadirannya cukup menggembirakan. Anak sangat bangga dan berterima kasih kepada para orang tua santri yang juga terlibat dalam masalah kegiatan belajar mengajar dengan cara daring seperti ini. Kami mohon maaf sekali jika dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan cara daring ini harus melibatkan ayah dan ibunya. Dan ayah dan ibunya juga beberapa orang melaporkan kepada kami kegembiraannya dengan adanya pembelajaran seperti ini. Ada juga orang tua yang Masya Allah mengeluh dengan adanya putranya banyak, handphonenya hanya satu sehingga harus dibagi-bagi. Ada juga karena orang tuanya juga yang guru yang harus memberikan pembelajaran daring kepada santrinya di madrasahnya, dan juga dia harus membagi HP-nya dengan anaknya sehingga terjadi permasalahan jadwal yang harus dibagi oleh orang tuanya dan berbagai macam permasalahan-permasalahan. Kami mohon maaf sekali kepada para orang tua santri. Insyaallah kesulitannya jika dihadapi dengan kesabaran, tidak akan lama lagi Allah akan memberikan kemudahan. Yakinkan dan hadapi dengan kesabaran agar Allah memberikan kemudahan-kemudahan selanjutnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga kami mendapatkan laporan ada beberapa orang tua santri yang karena masalah lokasinya susah, ada koneksi internet, kadang tidak ada signalnya, atau masalah dengan kuotanya. Permasalahan-permasalahan seperti ini, insya Allah kami sudah mendiskusikan dan bermusyawarah dengan para asatidz dan para murabi-murabiah, permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan ketidakmampuan untuk mengikuti pembelajaran dengan cara daring ini, ke depan mudah-mudahan bisa diatasi sehingga diharapkan kepada ayah dan ibu bisa menggiring putra-putrinya untuk hadir pada saat kami membuat jadwal, baik dalam menyampaikan pembelajaran secara live ataupun dalam rangka putra-putri harus menyetorkan Al-Qur'annya, hafalan Qur'annya, atau seluruh kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tugas-tugas dari kami, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan tadi, tidak ada signal atau tidak ada kuota, insya Allah kami akan menghubungi
beberapa orang tua santri yang punya masalah tersebut. Nanti atau orang tua santri bisa menghubungi admin kami atau murabi-murabiahnya dalam rangka mencari solusi yang terbaik. Misal, kalau tidak ada kuota, insya Allah kami akan membantu sekemampuan kami agar orang tua santri tidak diberatkan dengan pembiayaan kuotanya. Atau masalah dengan tidak ada signalnya. Bagaimana caranya kalau saya tidak ada signal sehingga tidak mampu untuk mengikuti pembelajaran secara live? Di antara solusinya adalah santri pada saat mau melaporkan hafalannya bisa dengan cara direkam dulu, kemudian sesudah direkam dikirim pakai WhatsApp. Atau bisa juga kami nanti telepon langsung, tidak melalui WhatsApp, kami langsung telepon untuk melaporkan hafalan-hafalannya. Kemudian ada juga masalah dengan orang tua yang harus membagi handphonenya antara dengan kakak dan adiknya dengan sekolah yang berbeda. Nah, insya Allah kami mohon kepada para orang tua santri memberitahukan kepada kami sehingga kami bisa memberikan jadwal yang sesuai dengan handphone yang pada saat jam berapa tidak dipakainya dan kami harus jam berapa menghubunginya sehingga handphone yang hanya satu tidak lagi diganggu oleh putra-putri bapak atau ibu yang lain. Pada dasarnya, kami sangat mengharapkan kehadiran putra-putri ibu untuk bisa mengikuti seluruh pembelajaran-pembelajaran dan program-program kami secara daring ini. Dan kami tentu tidak ada sedikit pun ingin membebani, menyulitkan, menjengkelkan, memusingkan. Sama sekali tidak ada. Kami ingin semua yang ada di rumah, ayah, ibu, dan putra-putrinya bisa bersatu bersama-sama sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Kami berbahagia mendapatkan laporan bahwasanya pada saat santri melaporkan atau menyetorkan hafalan Qur'annya juga didampingi oleh ibunya atau didampingi oleh ayahnya. Inilah cara yang terbaik sehingga putra-putri ibu menyetorkan Al-Quran dengan disaksikan oleh orang tuanya. Insya Allah setiap kalimat, setiap huruf dari firman-firman Allah didengarkan oleh keluarganya, didengarkan oleh ayah ibunya, dibacakan oleh putra-putrinya. Semuanya insya Allah akan mendapatkan nilai-nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah dan ibu, kami juga mendapatkan berita dari atau laporan dari para murabi, murabiah serta para asatid. Masya Allah, ada juga santri yang memiliki hafalannya luar biasa. Baik kelas 7 yang baru masuk, ataupun kelas tahfidzul Quran, kelas tajhidiyah, ataupun kelas 8 dan kelas 9. Mereka mampu, walaupun di rumahnya masing-masing, dan diawasi oleh dirinya sendiri, dan dia yakin yang mengawasi di rumahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mampu menghafal dengan menambah hafalan-hafalannya. Bahkan, Anda mendengar laporan ada kelas 7 yang sudah bisa hafal 5 juz, Masya Allah. Maka ada juga yang kelas 8 sudah bisa sampai 11 juz. Anda sangat bangga kepada antum semuanya, dan teruskan hafalan-hafalan itu. Jangan sampai berhenti, walaupun antum harus menghafal di rumahnya masing-masing. Kemudian Anda juga mendapatkan laporan bahwa ada orang tua yang sangat berterima kasih kepada kami. Ada orang tua yang sangat senang sekali melihat putra-putrinya sesudah mengikuti beberapa kegiatan dari kami, putra-putrinya langsung bisa melaksanakan dengan mandiri di rumahnya masing-masing. Bisa mencuci sendiri,
bisa melaksanakan cuci piring sendiri, bajunya sendiri, bahkan Masya Allah bisa membereskan tempat tidurnya sendiri. Yang biasanya tidak dilaksanakan, sekarang sudah mulai berubah. Ana mohon kepada semua santri, kelas tahfidzul Quran, kelas 7, kelas 8, kelas 9, apalagi kelas Tarbiyatul Muallimin al-Islamiyah yang sudah menginjak dewasa. Jangan sampai membebani lagi ibumu yang begitu sibuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Kerjakan yang engkau miliki dengan kesendirianmu. Bajumu cuci sendiri. Jika engkau harus makan, engkau pun harus mengambil piring sendiri. Kalau berkumpul bersama-sama ayah dan ibu dalam satu meja, maka sodorkan, ambilkan piring, kasihkan kepada orang tuamu olehmu. Jangan engkau menunggu pemberian dari ayah dan ibumu. Layani ayah dan ibumu sehingga engkau menjadi anak yang dibanggakan oleh ayah dan ibumu. Kemudian anak juga mendapatkan laporan yang begitu menggembirakan, terutama dari kelas 7 yang baru masuk, yang rata-rata laporannya adalah bacaan Qur'annya sudah mulai bagus. Belum belajar dengan kami. Engkau kelas 7ku, santriku, dan juga kelas tahfidzul Qur'anku yang sangat aku cintai, walaupun engkau belum pernah ketemu denganku, belum pernah kau tatap muka di kelas di pondok pesantren, tapi kau sudah bisa membuktikan dengan cara daring ini, dengan cara virtual ini, dengan cara online, dengan cara jarak jauh ini. Kau buktikan suaramu dengan bacaan-bacaan Qur'anmu dengan tartil sehingga bisa membanggakan kami semuanya. Kami sangat merindukan kehadiranmu di pondok pesantren secepatnya, insya Allah. Namun, di samping beberapa laporan yang membahagiakan, kami juga menerima beberapa laporan yang kurang menggembirakan untuk para santri yang belum bisa memberikan berita baik. Kami mohon mendatang di masa yang akan datang, mulai hari ini ke depan, jangan lagi memiliki sifat, sikap, dan juga perilaku yang kurang baik. Di antaranya adalah laporan-laporan seperti santri yang terlalu mencintai dan dekat dengan handphonenya. Ingat-ingat para santriku yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, handphone hanya digunakan olehmu pada saat belajar saja. Only during your learning period. Jangan menggunakan handphone di luar belajar. Sesudah kamu belajar, kembalikan lagi pada orang tuamu. Dan untuk siapa saja yang diberi handphone oleh ayah dan ibumu, karena ayah dan ibumu cukup sibuk, kemudian ayah dan ibumu memberikan handphone pribadi untukmu, tolong, awas hati-hati, handphone adalah bagian daripada musuhmu yang harus engkau jauhi sebetulnya. Namun dalam keadaan seperti ini, kita harus menggunakan handphone. Dan handphone hanya digunakan oleh santriku tersayang hanya untuk belajar saja. Jika engkau memiliki handphone sendiri, please, pakai hanya untuk belajar saja. Bukan untuk main game. Bukan untuk melihat gambar-gambar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk main-main yang akan membuang-buang waktumu sehingga engkau lupa untuk menghafal Al-Quran. Gunakan hanya untuk belajar saja. Kemudian ada lagi santri yang dilaporkan berpakaian untuk UG terutama, untuk perempuan, berpakaian jilbabnya berubah. Yang asalnya jilbabnya panjang, sekarang sudah mulai pendek. Dimohon, jangan merubah jilbabmu. Pada waktu engkau belajar, atau di luar belajar, engkau harus bisa menutup aurat dengan cara syar'i. Kemudian kami juga mendapatkan laporan dari para asatid dan murabi serta murabiyah untuk RG, ada santri yang masih belum dipotong rambutnya.
Dan juga sesudah dipotong, potongan rambutnya gaul. Hindari itu. Potongan rambut yang gaul dan juga yang jabrik, panjang rambutnya silakan potong dengan rapih dan sopan. Yang potongannya gaul, tolong nanti akan murabinya juga pasti menegur antum, tolong diperbaiki lagi sehingga memiliki potongan rambut yang sopan dan santun. Antum adalah bagian daripada santri di Pondok Pesantren Al-Firdaus yang menjunjung tinggi kesopan santunan. Kami juga mendapatkan laporan masih ada santri yang susah disuruh oleh ayah dan ibunya, yang masih malas untuk belajar, masih malas bangun subuh. Please, untuk seluruh santriku, dari mulai tingkat tahfidzul Quran atau tahdziyah, tingkat sanawiyah, dan tingkat tarbiyatul muallimin al-islamiyah, tidak ada santri yang ketinggalan sholat berjamaah subuh. Bangun pagi-pagi sebelum subuh. Dan tolong biasakan untuk bangun sekitar jam 3 agar bisa melaksanakan sholat malam, sholat tahajud. Ana sangat bangga kepada orang tua santri yang melaporkan kepada kami bahwa anak saya semalam tidak sholat tahajud. Biasanya dia sholat tahajud, waktu malam tidak sholat tahajud. Hanya gara-gara tidak sholat tahajud semalam saja dilaporkan kepada kami. Itu adalah bagian yang terbaik untuk orang tua santri dalam rangka memberikan pendidikan terbaik untuk putra-putrinya. Kami mohon kepada orang tua santri, ayah dan ibu senantiasa memberikan laporan dan berkomunikasi dengan kami jika putra-putrinya melaksanakan kemalasan-kemalasan. Hasil daripada musyawarah, baik dilihat dari sisi program kegiatan belajar mengajarnya, jadwalnya, kemudian juga kurikulumnya, kami insya Allah akan meneruskan dari mulai besok dan jadwalnya akan dikirim seperti biasa. Kami akan terus meneruskan sistem pembelajaran yang sudah dilaksanakan seperti minggu-minggu kemarin. Tinggal jadwal-jadwal yang lain akan diberitahukan kepada ayah dan ibu, dan permasalahan-permasalahan yang timbul yang masih dirasakan, dan jika ibu memohon kepada kami solusi terbaik dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk putra-putrinya, silakan kami sampaikan kepada kami melalui admin atau melalui WhatsApp di murabi-murabihannya masing-masing, sehingga per orang kami akan detail melihat, akan mereview problem apa saja, permasalahan apa saja, dan kami nanti insya Allah akan memberikan solusi yang terbaik untuk ayah dan ibu, sehingga tidak ada satu orang santri pun yang tidak mengikuti program kegiatan belajar dengan kami dengan cara daring ini, dengan cara jarak jauh ini. Insya Allah, jika saja ayah dan ibu bisa memberikan informasi kepada kami dan terus mengadakan komunikasi serta berkonsultasi dengan kami, pasti insya Allah Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam rangka mencari jalan keluar yang terbaik, sehingga tidak ada satu orang santri pun yang tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan kami semuanya. Alhamdulillah, insya Allah pasti akan ada jalan keluarnya. Ayah dan ibu serta para santriku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ana mengucapkan jazakumullah khairan kepada ayah, ibu dan para santri yang sudah sekian bulan berada di rumahnya masing-masing dan tetap dalam keadaan sabar. Pelihara kesabaran itu, jangan sampai lepas kemudian timbul putus asa. Kita yakin ini
tidak akan lama lagi insya Allah. Jika kita bersabar, pasti Allah memberikan kemudahan sesudah ini. Tidak lama lagi. Jangan sampai ada keputusasaan. Jangan sampai kita menjadi orang yang seakan-akan tidak mau menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada bagian daripada ujian, dan jika kita mampu menerima dengan penuh kesabaran, sesudah ini tinggal selangkah lagi, insya Allah saat itulah Allah akan memberikan kemudahan, saat itulah Allah akan pasti memberikan jalan-jalan keluar yang akan membahagiakan. Tugas kita pada saat ini adalah bersabar. Kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan kepada orang tua santri yang Masya Allah dengan begitu antusiasnya, kami sangat menghargai sekali. Mudah-mudahan Allah mencatat apa yang sudah dikerjakan oleh ayah dan ibu menjadi amal-amal soleh, yaitu setiap bulan selalu memberikan infak dengan rutin. Hampir saja saya tidak percaya masih ada orang tua santri yang memberikan infaknya melebihi standar. Ada yang memberikan 1 juta, ada yang memberikan 800, ada yang memberikan 700. Walaupun ada juga yang di bawah itu. Semua itu adalah infak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat menjadi amal-amal soleh, amal kebaikan, dan membalasnya dengan yang lebih besar daripada itu. Sampai saat ini kami masih membangun yang masih belum beres, belum selesai, dan belum berhenti kami untuk membangun terus, karena fasilitas-fasilitas itu perlu disediakan di pondok pesantren ini. Kami akan terus mengundang ayah dan ibu untuk terus berinfak. Dan pada saat sekarang ekonomi sedang runtuh, ekonomi sedang sulit, dan tidak sedikit orang tua juga yang di PHK, tidak sedikit orang tua yang bisnisnya menurun. Buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita dalam keadaan sempit pun, justru pada saat itulah kita semuanya harus bisa mampu mengeluarkan infak, sedekah di depan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin pada saat sempit, kemudian kita buktikan akan tetap cinta berinfak, Allah pasti akan memberikan balasan dengan yang lebih besar daripada itu. Dan mudah-mudahan segala kesulitan dalam masalah bisnisnya, dalam masalah usahanya, dalam masalah mencari nafkahnya, Allah akan memberikan kemudahan dan lebih besar, dan lebih meyakinkan kepada ayah dan ibu untuk terus melaksanakan kebaikan-kebaikan, untuk terus melaksanakan pendekatan-pendekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan jembatannya adalah infak. Ayah, ibu, dan para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami yakin ayah dan ibu serta para santri sudah mulai jenuh berada di rumahnya masing-masing. Dan bahkan setiap kali ada orang tua santri yang datang ke pesantren bertanya kepada kami, kapan mulai masuk? Ayah dan ibu serta para santriku, kita, anak terutama, akan sangat memprioritaskan permasalahan yang berhubungan dengan keselamatan, permasalahan yang berhubungan dengan kesehatan dan kemaslahatan. Dan anak tidak mau berspekulasi. Sebab jumlah santri di kita ada 570 santri, ditambah dengan TMI, Tarbiyatul Mu'allimah Islamiyah, ada 36 santri, berarti ada 606 santri. Kemudian di kita pun ada murabi-murabiyah yang jumlahnya ada 41. Kemudian ditambah dengan para asatidz ada 22.
ditambah lagi dengan 4 orang di DU dapur umum, ditambah ada security 2 orang, ditambah ada karyawan yang sekarang sedang bekerja di tempat kita, di pondok pesantren, di area kita, ada sekitar 20 orang karyawan. Belum lagi keluarga kami. Akan berapa orang yang berkumpul di sini? Ana tidak mau berspekulasi memutuskan dengan secepatnya. Kita perhatikan masalah kesehatan, kita perhatikan masalah kemaslahatan, kita perhatikan masalah dengan keselamatan. Maka alasan itu, insya Allah sambil kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar wabah ini segera diangkat dan dikembalikan kepadanya. Tidak ada yang mampu membuat wabah kecuali Allah. Tidak ada yang mampu untuk mengembalikan, memusnahkan, menghilangkan, dan kembali membersihkan negeri ini dari wabah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohonlah kepada Allah agar wabah ini segera kembali diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian negeri kita ini kembali menjadi negeri yang bersih, terhindar dari wabah, dan kita kembali normal beraktivitas seperti biasa. Dengan alasan itu, kita insya Allah tidak akan lama lagi akan masuk. Hanya beberapa kriteria yang sudah menjadi kriteria kami, kapan kita akan masuk. Insya Allah, jika saja pemerintah sudah mengizinkan untuk kembali masuk, yang diantaranya ada green zone, zona hijau. Kemudian para orang tua santri sudah tidak lagi khawatir jika saja anak-anak putra-putrinya kembali ke pesantren. Sudah dengan pasti orang tua santri tidak akan ada kekhawatiran lagi, tidak akan ada keraguan-raguan lagi, dan setuju semuanya untuk memulai tatap muka di pondok pesantren. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kita berdoa segera sudah ada vaksinnya, obatnya, jika saja ada naudzubillah terjadi di antara kita yang sakit dengan adanya wabah. Jika 3 persyaratan ini sudah terpenuhi, insya Allah secepatnya, insya Allah, Ana yakin kita bisa memulai tatap muka. Dan permulaannya adalah insya Allah dengan niat yang kuat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita memulai tatap muka, Allah akan menyelamatkan, Allah akan tetap menyehatkan, dan Allah tetap memberikan keberkahan kepada seluruh aktivitas yang melaksanakan di pondok pesantren ini. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Insya Allah jika saja nanti pemerintah kita sudah mengizinkan masuk, kami punya strategi kembali kepada demi keselamatan dan demi kesehatan, demi kemaslahatan, dan tidak spekulasi. Sambil kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apa yang kita kerjakan senantiasa mendapat ridhonya. Strategi kami adalah insya Allah, jika saja nanti di akhir Agustus diperbolehkan untuk memulai, kami akan memulainya untuk para santri Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah. Dengan cara tidak sekaligus masuk, tetapi akan diundang beberapa orang dulu. Ada 36 santri TMI, akan kami undang sekitar 12 per grup atau per daerah. Kami nanti akan memberitahukan dengan secara parsial. Sesudah TMI masuk semuanya, kita lihat sekitar 1 minggu, insya Allah. Jika dalam keadaan lancar, maka sesudah itu kami akan mengundang kelas 9 RG untuk masuk. Juga parsial, tidak sekaligus. Beberapa orang santri dulu yang akan kami undang, diberitahukan, silahkan datang pada hari ini. Dengan tidak sekaligus masuk semuanya. Beberapa hari kemudian masuk grup yang lain. Kemudian masuk grup yang lain. RG dulu masuk, sesudah RG dari kelas tajidiyah, kelas 7, kelas 8, kelas 9, kita akan memanggil yang UG-nya. Insya Allah mudah-mudahan dengan strategi ini akan memberikan keselamatan buat kita semuanya, dan kita bisa kembali normal beraktivitas, melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Kami memohon kepada ayah dan ibu
untuk tetap bersabar dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah ini segera ditiadakan. Dan jangan sampai lupa, Ana mengajak kepada diri Ana sendiri dan juga mengajak kepada kita semuanya, mari laksanakan setiap waktu kita sholat, dan kita laksanakan setiap malam pada saat kita sholat tahajud, sholat malamnya, sholatul lailnya. Mari bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari bertobat agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita bertaubat, maka sebutkan pula agar Allah segera membersihkan negeri ini dari segala wabah penyakit, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Demikian ayah, ibu, dan juga para santri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan selamat melaksanakan kegiatan belajar mengajar kembali insyaallah besok, yang nanti jadwalnya akan diberikan, di-share kepada semua orang tua, dan mudah-mudahan semua orang tua santri bisa terus mendampingi putra-putrinya untuk bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan cara daring ini. Dan marilah kita berdisiplin dan bersabar dalam rangka melaksanakan kegiatan ini. Syukran, mohon maaf atas segalanya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.